Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan dengan renungan suara gembala hari ini. Bapak Surgawi, Bapak yang baik yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini, untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Izinkan kami mendasari kehidupan kami hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah, nyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan, supaya kami berkenan dan layak untuk menikmati berkat Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah kepedulian dari surat 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Dalam kehidupan bersama, kita memiliki tanggung jawab untuk saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Karena kita harus saling memperlengkapi, kita harus saling menolong. Jadi kita punya tugas yang pertama untuk menegur, mengingatkan orang-orang yang hidupnya tidak tertib, yang hidupnya melakukan banyak pelanggaran dan kesalahan. Tetapi kita harus menegur dengan kasih dan kesabaran, bukan karena amarah, bukan karena kebencian, atau merasa diri paling benar atau lebih baik daripada orang lain. Kita menegur karena kita mengasihi, supaya segala sesuatu yang ada di lingkungan kita dalam kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, itu berjalan dengan baik, berjalan dengan damai sejahtera, ada keteraturan, ada keharmonisan. Kemudian tugas kita yang kedua, kita harus menghibur orang-orang, saudara-saudara kita yang tawar hati, yang berkecil hati ketika mereka sedang menderita, ketika mereka sedang menghadapi pergumulan atau kehilangan anggota keluarga akibat dipanggil Tuhan, akibat bencana alam, kecelakaan, sakit penyakit, atau hal-hal yang lainnya yang membuat orang lain itu bersedih, orang lain itu berduka cita. Kita harus hadir untuk memberikan penghiburan, untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Jadi hiburkanlah orang-orang yang sedang lemah dan orang-orang yang berduka cita. Kemudian yang ketiga, kita harus juga membela orang yang diperlakukan tidak adil. Karena dunia ini penuh dengan kejahatan, dunia ini penuh dengan keegoisan. Banyak orang itu teraniaya, diperlakukan tidak menyenangkan, diperlakukan tidak adil. Kalau kita diberikan kapasitas lebih oleh Tuhan untuk menolong dan membantu orang lain, memberikan nasihat, memberikan jalan keluar, lakukanlah dengan segenap hati. Lakukanlah dengan sukarela, bukan untuk mencari keuntungan, mencari pujian, atau kita memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, tetapi membela orang yang lemah dengan ketulusan dan kasih yang murni. Jadi selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kasihilah dan bantulah orang lain. Kemudian hiburkanlah mereka yang sedang berduka cita, yang sedang bersusah hati. Orang-orang yang lemah, belalah. Orang-orang yang diperlakukan tidak adil, tidak menyenangkan, belalah, tolonglah persoalan mereka. Bantulah supaya mereka menemukan jalan keluar. Dengan demikian kita sudah menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kekuatan bagi orang lain, menjadi alat dan menjadi hamba yang mempermuliakan nama Tuhan. Karena kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk melayaninya. Kasihlah sesamamu dengan menolong, menghibur, dan membela mereka yang sedang dalam kelemahan dan pergumulan. Tuhan, berikanlah kepada kami kasih karunia-Mu, hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan, supaya kami mengasihi orang lain juga dengan memberikan nasihat, memberikan teguran kepada orang-orang yang hidupnya tidak tertib, hidup di luar hukum dan kehendak Tuhan, supaya kami membawa mereka kepada jalan-jalan Tuhan. Kami juga perlu menghibur orang-orang yang sedang berduka cita, orang-orang yang sedang mengalami kesedihan, mungkin kehilangan anggota keluarga, mungkin karena persoalan-persoalan dalam hidup mereka, supaya kami hadir memberikan sukacita, memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang sedang berduka cita. Demikian juga ada begitu banyak orang yang diperlakukan tidak adil. Mereka lemah, tidak bisa membela diri, tidak bisa mengklarifikasi setiap persoalan karena
mungkin berhadapan dengan para pembenci yang kekuatannya jauh lebih besar dari diri mereka. Oleh karena itu Tuhan, pakailah kami untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menguatkan, untuk membela, dan menolong orang-orang dalam segala pergumulan dan kelemahan mereka. Terima kasih Tuhan, kami ingin menjadi berkat, kami rindu menjadi berkat bagi orang lain. Pakailah kami menjadi alat, pakailah kami menjadi hamba-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat bagi seluruh dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik dan yang terindah dalam hidup kami. Haleluya. Amin.